kan bersaudara. Lebih lah. Kok suka yang depan ini? Sudah mulai. Ini kena air ini ya. Iya, ya nggak bisa dong solvent kena air, mana ada air ketemu minyak, jadinya berlemak dia ini tinta. Ketika dia berlemak, aduhai sudah mati. Tak kasih tahu ya cewek-cewek, kamu jangan minder gitu. Kamu ngomongin sablon ya. Sablon itu nggak bisa diwarnai menggunakan yang lain. Jadi tinta melewati screen itu nggak ada teknologi penggantinya. Yang diganti adalah manusianya. Krakelnya udah pakai hidrolis semua, pakai apa namanya mesin. Nah, hubungannya sama cewek apa dan semua pabrikan-pabrikan tekstil di mana kita punya di Indonesia. Contohnya yang nyablon kampesnya anak kecil-kecil itu, Gambare, Batman, bisa ngerti? Itu rata-rata cewek. Ngerti kan? Jadi peluang-peluangnya masih banyak. Itu info aja. Jadi kalau kamu serius, ilmu sablon itu bisa aplikasi nanti ke the real of life after sekolahnya. Jadi jangan ditinggalin ya. Udah, ayo lemak ya lomba. Ya Allah. Oke. Ya karena air, kalau tinta solvent kena air gitu. Apalagi tintaku padamu kena air, runtuh. Ya, ini nggak ada breaknya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa atas karena belum ada. Perkenalkan, nama saya Nasya Mustafa Dewi dari April 28. Mungkin ada Zalfa, saya 30. Di sini kita akan menjelaskan tentang Betul ya, Pak? Yo. teknik cetak sablon media kertas, dari saya sapi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi di dalam latar belakang yang kita jelaskan yaitu FGR sekitar yang sangat rawan ini banyak sekali orang-orang yang mementingkan brand mereka, menggunakan brand mereka. Jadi kita di sini itu dengan persaingan yang ketat kita mempertahankan brand kita. Dan di brand kita ini persahabatnya itu kayak kafe. Jadi kayak kopi, di situ ada kafir dan juga asam-asam. Itu menggambarkan bahwa kita itu pasti banyak yang suka kopi dan pasti itu semuanya itu pasti juga minum kopi kan, gak semua juga, tapi kebanyakan minum kopi walaupun kopinya itu yang masih atau yang lainnya. Ya, jadi semuanya itu bersaing untuk mendapatkannya. Terus kita kenapa kok pakai cetak, harus mencetak kan bisa pakai yang langsung di komputer atau apa kan bisa langsung nyambar manual atau apa, tapi kita itu disuruh nyambar secara langsung biar kita ini mengetahui prosesnya secara langsung, biar kita tahu juga ukuran biayanya juga, walaupun ada barang atau bahan yang mahal biayanya. Selanjutnya yaitu sablon manual. Sablon manual itu digunakan untuk teknik kita membutuhkan screen, kita membutuhkan stangel, dan juga kita membutuhkan tinta. Di mana di seluruh prosesnya kita bergantung oleh keahlian
rakel. Rakel itu digunakan untuk meratakan tinta pada screen. Meratakan tinta pada screen, Pak. Kita menggunakan rakel racik. Selanjutnya yaitu batkan. Batkan digunakan untuk mengeringkan screen dari yang awalnya basah nggak sampai kering. Dari kayak misalnya itu screennya itu dari yang baru diupload sampai yang diberi tinta. Selanjutnya yaitu meja sablon. Meja sablon digunakan untuk memberi pewarnaan nantinya pada setelah kita memasukkannya. Terus kartu itu juga hampir sama seperti rakel, digunakan untuk meratakan bagian. Selanjutnya yaitu granul atau eksklusi. Yang itu sebagai campuran dengan sanitizer yang digunakan untuk awal banget melapisi screen yang awalnya bisa digantikan pakai minyak kayu. Terus kita menggunakan granul minyak yaitu PNS. Selanjutnya yaitu tinta. Tinta digunakan untuk proses pentintaan setelah kita kita menggunakan tinta sunrise screen. Selanjutnya minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk setelah melapisi media. Jadi setelah screen media langsung juga diberi minyak sedikit. Selanjutnya yaitu proses sablon. Proses ini yang itu siapkan screen, sablon, rakel, dan media yang ingin disablon. Kedua, tuangkan sedikit minyak agar tidak saat penjemuran bisa muncul bayangnya. Terus yang ketiga, gunakan rakel atau kartu untuk meratakan minyak tersebut agar dapat bisa transparan. Enggak, Pak. Keempat, amati bagian minyak meresap ke dalam media dan apakah ada pola yang terbentuk dengan baik. Jadilah baik minyak tangki. Yang kelima, bersihkan screen segera dengan air karena kalau kita kelamaan yang gambarnya bisa keras atau warnanya bisa kelihatan. Proses upload yang pertama, campurkan gravel atau emulsi dengan nyanyi wae kan gitu kan. Sinar paling dulu lalu aduk hingga merata. Kemudian siapkan screen yang sudah dicuci dengan bersih dan sudah dikeringkan. Lalu setelah itu campuran tadi dioleskan ke atas permukaan screen, lalu ratakan dengan batu pisang atau rakel. Setelah diratakan, keringkan dengan botkan atau dryer. Lalu kita menggunakan dryer dan dikeringkannya di ruangan gelap. Setelah dikeringkan, lalu kasih minyak di atas permukaan screen sedikit demi sedikit dengan ratakan. Setelah itu film sablon yang sudah dikering dengan metal samdes diletakkan di permukaan screen dan diratakan dengan lampu hingga menjadi transparan. Setelah itu
dengan entry. Setelah itu entry-nya kira-kira bentuknya lalu diaduk. Kemudian campuran tadi siap dituangkan di atas screen. Lalu siapkan kertas Itu sikap-sikap sudah. Betul. Sudah lah. Ya. Pertama, siapkan kertas yang sudah diisolasi biar nggak geser-geser. Lalu di atas kertasnya siapkan screen. Lalu di permukaan screen kasih tinta yang sudah dicampur dengan embry. Lalu kemudian ratakan dengan rakel. Katakan ya kita. Rakel. Ratakan dengan rakel ke atas dan ke bawah. Setelah itu jadinya seperti itu saja sudah siap. Cara tidak lanjutnya mengembangkan suatu menambah variasi makanan dan minuman, lalu mencoba inovasi baru seperti menambahkan logo di minuman atau makanannya. Ada promosi bisa menggunakan Instagram, TikTok, atau WA untuk mempromosikan logo tersebut. Ya. Sudah selesai ini penjelasan. Oh, sampai. Mungkin Bapak Ibu memuji apa yang ingin ditanyakan. Enggak, saya nggak tanya. Saya cuma mengingatkan kalian kembali ketika pas olahraga. Ya, kan saya sudah bilang, ini loh arena kalian belajar. Belajar apa? Belajar maju, belajar presentasi, mumpung masih teman-temannya. Nah, sekarang kan akhirnya seperti ini. Ya kan? Nah, di olahraga kita ajarkan juga, kita belajar kita saya nggak nyorotkan yang sikap-sikapnya aja, karena saya kalau produksinya Mas Samsul sama Pak Daru memang ngerti, ya. Makanya di olahraga seperti itu, bilang olahraga itu bukan cuma olahraga, tapi bantu pelajaran yang lain, jadi seperti ini. Ini kalau disuruh maju pas olahraga, pas presentasi habis maju aja, mumpuk kesempatan kalian belajar di situ. Ya, ya, lanjut. Kembali sedikit aja. Untuk kedepannya nanti pada waktu PAS-nya ya, kalian lebih ini ya, kalau kita dengan banyak yang pulang, terus dengan TB ya nak ya, kayak dunia kurang ya, karena kalian ini hanya mempresentasikan apa yang kalian lakukan, jadi sebaiknya jadi tidak seperti juga tadi atau lain ya. Sudah tahu kalau itu ada untuk melihat, oh ini yang saya presentasikan, jadi kamu sudah bisa ngomong ya, sudah siap. Ya, sudah cukup. Kamu ini berapa waktunya? Kalau panas seperti kalau mendung biasanya Ini ada pakai matahari apa pakai lampu? Matahari. Iya, kenapa pakai matahari? Udah pernah dicoba pakai matahari? Kayak pakai lampu? Sampai akhirnya kalau misalkan terlalu banyak lampu. Kamu filmnya bikin dari yang komputer apa PS? PS. Apa fungsi film itu? Apa? Film itu boleh nggak berwarna hitam? Selain berwarna hitam. Kenapa? Pulsanya nggak jadi. Namanya nggak
fungsinya warna hitam kenapa? Kenapa? Kenapa kok warna hitam? Jadi warna hitam. Tahu ini enggak apa ya, cara kerjanya proses penyenangan tahu nggak? Enak final itu ya kan mengalami ya apa? Kalau kayak gini, kalau ini film, ya, kan ini film, ya. Gambar ini, ya, karena ini transparan loh. Nah, bagian yang kena sinar ini efeknya apa? Yang terkena sinar matahari efeknya apa? Yang mengerasa penonton dengan sinar matahari. Nah, berarti secara otomatis karena sinar matahari mengeras. Nah, hitam ini apa fungsinya? Kenapa harus hitam? Berarti jadi fungsi hitam itu adalah untuk menahan sinar, iya kan? Supaya dia nggak terkena ban anggrek. Nah, pertanyaan ini, hitamnya seberapa? Kalau kamu ngeprint kayak gini, print kayak gini, itu nanti kemungkinan gagalnya lebih tinggi. Termasuk kayak gini. Ini juga sama, kemungkinan gagalnya lebih tinggi. Berapa kali apa? Berkali-kali. Sebetulnya itu cara kerja ini sebetulnya sederhana. Next kepingin nggak gagal, sederhana caranya. Pertama, warna hitam ini harus peka. Yopo caranya harus peka. Nek ngeprint kontrolnya abu-abu ini berarti kurang peka. Kan gitu dong. Termasuk kayak gini, nek di Terawang itu tembus nggak? Nek terang ya berarti dia kan tertembus oleh sinar matahari. Makanya kalau misalkan kamu ngeprint itu lebih baik. Nek kepingin apa hasilmu aktifmu kemungkinan gagal yang lebih kecil, kamu lebih baik pakai tinta laser dasar A3 ya. Itu nanti harus full. Kalau bisa lagi keluar 4 warna, cyan, magenta, yellow, black. Jadi warna hitam ini terdiri dari 4 warna. Sehingga apa? Secara logika tinta itu ya, ibaratnya kayak lawang siji, telu apa ya, warna cyan, magenta, yellow, black, karena ada 4 lapisan, secara otomatis sinar nggak akan tembus. Ya, logikanya sederhana itu. Misalkan over, kamu misalkan kayak gini, nyinari standarnya 10 detik, misalkan nanti kamu over 20 detik, dia nggak akan dia nggak akan gagal. Kenapa? Karena terdiri dari 4 lapisan itu. Jadi kuncinya di situ. Si penting sinar matahari nggak sampai kena bagian media. Kok caranya itu cara biasa sekali.
Boleh nggak sinarnya ditambahin? Boleh. Berarti gimana caranya untuk menambah sinar matahari? Berarti ini buat pekak kalian. Ya. Itu ya, itu cara sederhana. Makanya kamu perhatikan yang misalkan ini sebelum kamu upload itu di terawang musik. Hitamnya ini masih lolos nggak matahari? Oh sinar ini. Boleh kamu terawang di lampu, di matahari. Lolos nggak? Jadi ono bayarannya kan. Kalau saya gambarkan gini. Nih, tuh, ini loh. Masih tembus nggak sinarnya? Nih, yang lain. Ini masih tembus nggak sinarnya? Nah, kalau masih tembus berarti nanti resiko gagalmu lebih tinggi. Itu tok wis. Artinya gimana yo? Ini kamu buat pekat supaya apa? Sinarnya nggak sampai tembus. Nah, kalau nggak tembus berarti kemungkinan gagalmu kecil. Itu soal rahasia. Oh, maksud Pak, waktunya Ya. Oke, wis, itu dari saya.